Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah menuju jalan yang lurus. Sahabat beriman, dalam dunia ilmiah yang terus berkembang, seringkali kita menemukan penemuan-penemuan yang mengungkapkan hubungan yang menakjubkan antara agama dan ilmu pengetahuan. Salah satu contohnya adalah penelitian tentang posisi sujud dalam sholat yang telah menarik perhatian para ilmuwan dan menyentuh benang merah antara kedalaman spiritual dan juga manfaat kesehatan yang nyata. Dalam video kali ini kita akan menjelajahi sudut pandang ilmiah tentang posisi sujud dan ruku dan merangkai keajaiban yang terungkap melalui penelitian. Mengajak kita untuk melihat sholat sebagai praktek yang linear dengan ilmu pengetahuan. Selain sebagai ibadah yang menghubungkan manusia dengan Allah, sholat ternyata juga memiliki manfaat yang signifikan bagi kesehatan fisik dan mental. Salah satu aspek penting dalam menjalankan sholat adalah kekusukan atau konsentrasi yang tinggi dalam setiap gerakan. Namun, ada beberapa orang yang cenderung terburu-buru dalam menjalankan sholat agar segera selesai. Dua gerakan yang sering dilakukan secara kilat adalah saat ruku dan sujud. Mereka mungkin menganggap bahwa aspek dunia lebih penting daripada menghargai setiap gerakan dalam sholat. Padahal gerakan ruku dan sujud dalam sholat memiliki manfaat yang besar, baik dari segi medis maupun spiritual. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk memperlama gerakan ruku dan sujud, karena dalam gerakan tersebut terdapat keutamaan yang luar biasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Sungguh, jika seorang hamba berdiri untuk sholat, semua dosanya didatangkan dan diletakkan di atas pundaknya. Maka setiap kali dia ruku dan sujud, dosa-dosa tersebut menjadi berjatuhan." Hadis ini menunjukkan bahwa semakin lama ruku dan sujud, semakin banyak dosa yang akan dilepaskan dari diri manusia. Ternyata, manfaat gerakan ruku dan sujud tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan. Sahabat beriman, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan dan dokter, ditemukan bahwa gerakan ruku dan sujud yang dilakukan dengan lambat dan kusuk ternyata memiliki dampak positif pada kesehatan. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 58, Allah berfirman, "Dan apabila kamu menyeru untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya sebagai ejek-ejekan dan permainan. Yang demikian itu ialah karena mereka suatu kaum yang tidak berakal." Ayat ini telah mengguncangkan pemikiran skeptis dari para ilmuwan untuk meneliti gerakan sholat dengan ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Ceritanya dimulai dengan Dr. Fidelma, seorang profesor biologi yang berasal dari Universitas St. Edward di Austin, Texas, Amerika Serikat. Dr. Fidelma telah dianugerahi penghargaan Woman of Spirit pada tahun 2012 dan merupakan seorang ahli neuroscience di Texas, Amerika Serikat. Dia telah melakukan penelitian yang menarik tentang syaraf-syaraf di otak manusia. Sebagai seorang dokter neurologi di sebuah rumah sakit, Dr. Fidelma terpesona dengan kompleksitilitas dan keajaiban otak manusia. Namun ada satu hal yang membuat terkejut selama penelitiannya. Dr. Fidelma menemukan bahwa ada beberapa urat saraf manusia yang ternyata tidak dimasuki oleh darah. Penemuan inilah yang menarik karena setiap inci otak manusia membutuhkan suplai darah yang cukup agar dapat berfungsi dengan normal. Namun, ada urat saraf tertentu yang tampaknya tidak membutuhkan darah untuk menjalankan fungsinya. Dr. Fidelma memperdalam penelitiannya dan akhirnya menemukan bahwa urat-urat syaraf tersebut hanya membutuhkan suplai darah dalam waktu yang sangat singkat, yakni saat seseorang sedang melakukan sholat dengan posisi sujud. Dalam posisi sujud, darah dipompa secara intens ke urat-urat syaraf tersebut dan memberikan suplai yang dibutuhkan untuk beberapa saat. Penemuan ini menjadi titik balik bagi Dr. Fidelma. Setelah meneliti secara ilmiah mengenai posisi sujud dalam sholat, dia merasa tertarik untuk mempelajari Islam secara mendalam.
Dr. Fidelma mulai mencari tahu tentang Islam melalui buku-buku keislaman dan diskusi dengan rekan-rekannya yang Muslim. Dengan kesadaran penuh dan keyakinan yang besar, Dr. Fidelma akhirnya mengikrarkan keislamannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Keputusannya untuk memeluk agama Islam didorong oleh pemahaman ilmunya tentang manfaat posisi sujud dalam sholat dan penemuan-penemuan lain yang ia temukan dalam penelitiannya. Dr. Fidelma yang sekarang diketahui sebagai seorang muslimah yang taat tidak hanya berhenti pada keputusannya untuk mengikrarkan keislamannya. Dia pun memutuskan untuk membagikan pengetahuannya dengan orang lain melalui praktek medisnya. Dr. Fidelma membuka klinik yang diberi nama pengobatan dengan Al-Quran, di mana ia menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan anjuran dari hadis Nabi Muhammad dalam pengobatan pasiennya. Klinik tersebut menyediakan beberapa metode dengan petunjuk dari Al-Quran dan hadis Nabi. Dr. Fidelma terus mengkaji dan mengembangkan pengobatan Islam serta memberikan pengobatan kepada pasiennya dengan menggunakan pendekatan holistik yang mencakup aspek spiritual, mental, dan fisik melalui pengetahuan dan keahliannya dalam bidang biologi dan neurologi. Dr. Fidelma telah menemukan kedamaian dalam Islam dan menerapkannya dalam praktik medisnya untuk memberikan manfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan umat manusia. Penelitian ilmiah terus berkontribusi dalam memahami manfaat gerakan sholat dalam sudut pandang kesehatan. Salah satu penelitian yang menarik dilakukan oleh para ilmuwan dari Universitas Binghamton di New York, Amerika Serikat. Dalam laporan penelitian, mereka menyebutkan bahwa gerakan sholat yang dilakukan dengan benar dan teratur dapat menyembuhkan sakit pinggang. Penelitian yang bertajuk An Genomic Study of Body Motion During Muslim Prayer Using Digital Human Modeling melibatkan analisis statistik berdasarkan pergerakan yang dihasilkan oleh model digital yang digerakkan oleh komputer. Para peneliti membandingkan antara model digital yang menderita sakit pinggang dengan yang sehat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan sujud dalam sholat memiliki efek positif pada kesehatan bagian pinggang. Profesor C.R. Muhammad Hasanah dari Universitas Binghamton mengatakan satu cara untuk memikirkan pergerakan sholat adalah sama dengan yoga atau terapi fisik yang digunakan untuk merawat sakit pinggang. Menurut penelitian, gerakan sujud dalam sholat dapat meningkatkan elastisitas sendi dan membantu menyembuhkan sakit pinggang. Mereka juga menyarankan agar orang-orang memperpanjang waktu sujud dalam sholat karena gerakan sujud yang lebih lama memberikan manfaat yang lebih besar. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa gerakan sujud yang tidak dilakukan dengan benar dapat meningkatkan rasa sakit. Oleh karena itu, studi lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi gerakan yang paling tepat dengan kondisi fisik yang berbeda, seperti orang dengan cacat fisik tipe tubuh yang ekstrim dan wanita, terutama wanita hamil. Temuan penelitian ini memberikan dukungan ilmiah lebih lanjut terhadap manfaat gerakan sholat dan kesehatan. Hal ini mengingatkan kita bahwa sholat tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kesehatan tubuh. Dengan pemahaman ini, semakin diperkuatlah pentingnya menjalankan sholat dengan khusyuk dan memahami manfaat yang terkandung di dalamnya. Dalam dunia ilmu pengetahuan sains, sholat menjadi lebih dari sekedar ibadah, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga kesehatan, memperkuat otot, meningkatkan fleksibilitas, dan meningkatkan kondisi kardiovaskular. Gerakan sujud dalam sholat tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan. Melakukan gerakan sujud dengan menundukkan tubuh hingga menyentuh tanah memiliki dampak positif bagi tubuh dan pikiran. Dan sahabat beriman, berikutlah yang bisa kita ringkas pada kesimpulan dan poin-poinnya tentang manfaat sujud dalam sholat. Yang pertama, melancarkan oksigen ke otak. Saat sujud, posisi jantung berada di atas otak sehingga darah dapat mengalir dengan lebih baik ke dalam tubuh. Hal ini memungkinkan pasokan oksigen yang cukup ke otak yang berperan penting dalam meningkatkan fungsi miliaran sel saraf dalam tubuh. Aliran oksigen yang lancar ke otak juga membantu meredakan sakit kepala atau migrain dan mempertajam pikiran serta meningkatkan kualitas mental seseorang. Yang kedua, melancarkan sistem pencernaan.
Gerakan sujud dengan menekuk lutut dan menundukkan tubuh mempengaruhi posisi organ-organ dalam perut. Posisi ini membantu melancarkan aliran darah ke organ-organ pencernaan dan memperbaiki fungsi kerja mereka. Selain itu, gerakan sujud juga dapat mengatasi kejang dan kram otot sehingga membantu menjaga kesehatan pencernaan. Yang ketiga, melancarkan aliran getah bening. Posisi sujud yang meletakkan dahi, hidung, lutut, kedua telapak tangan dan ujung jari pada lantai membantu melancarkan aliran getah bening di tubuh. Aliran getah bening yang lancar ke bagian leher, ketiak, dan kepala memiliki efek positif pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Yang keempat, meningkatkan kesuburan dan kesehatan organ kewanitaan. Gerakan sujud memiliki manfaat luar biasa bagi wanita, baik rukuk maupun sujud, dapat membantu menjaga kesuburan dan kesehatan organ kewanitaan. Kontraksi otot perut dan perineum yang terjadi saat sujud dapat memperkuat otot-otot tersebut dan memperlancar aliran darah ke daerah tersebut. Yang kelima, melancarkan pernafasan. Saat sujud, pergerakan tubuh yang menekan area diafragma membantu melancarkan pernafasan. Hal ini bermanfaat terutama untuk individu dengan masalah pernafasan atau kelainan seperti asma. Gerakan sujud membantu membuka saluran pernafasan dan memperbaiki kapasitas paru-paru. Yang keenam, mencegah wasir. Posisi sujud dengan tubuh menungging membantu menghindarkan seseorang dari gangguan wasir. Posisi ini meningkatkan aliran darah ke area perineum dan mencegah pembengkakan atau ketegangan yang dapat menyebabkan wasir. Yang ketujuh adalah menguatkan otot tubuh. Gerakan sujud diikuti dengan bangkit berdiri dapat menguatkan otot-otot tubuh, terutama otot-otot betis ketika bangkit dari sujud. Beban tubuh yang ditumpukan pada lengan dan telapak tangan memberikan kontraksi pada otot dada yang dapat membantu memperkuat otot-otot tersebut. Yang kedelapan adalah memperbaiki postur tubuh. Dalam pandangan ilmiah, gerakan rukuk dan sujud dalam sholat dapat membantu memperbaiki postur tubuh, meningkatkan fleksibilitas sendi dan menguatkan otot-otot, serta melancarkan aliran darah serta oksigen ke berbagai bagian tubuh. Sahabat beriman, penelitian ilmiah yang dilakukan berbagai ahli juga mendukung manfaat kesehatan dari gerakan-gerakan ini. Dengan memahami manfaat sujud bagi kesehatan, umat muslim dapat lebih termotivasi untuk melaksanakan gerakan sujud dengan khusyuk dan tumakninah. Gerakan sujud yang benar dan teratur tidak hanya membawa keberkahan spiritual, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental. Kombinasi antara aspek spiritual dan kesehatan dalam praktik agama merupakan salah satu keunggulan Islam sebagai agama yang sempurna. Sahabat beriman, demikianlah yang bisa kami bagi untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.